hadis terhadap Al-Quran itu merupakan membantu atau memahami maksud ayat, yaitu menerangkan hukum yang belum jelas serta menjadikan contoh secara langsung dari ajaran Al-Quran melalui keterangan Rasulullah. Nah, betul. Fungsi hadis itu adalah membantu memahami maksud ayat, menerangkan hukum yang belum jelas, serta menjadi contoh praktik langsung dari ajaran Al-Quran melalui keteladanan Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis ini memiliki peran penting dalam menjelaskan ajaran Al-Quran, tetapi perannya sangat bergantung pada apakah hadis tersebut benar atau valid atau tidak. Nah, hadis itu juga membantu manusia memahami isi Al-Quran dengan lebih jelas, menjelaskan tujuan hidup menurut Islam, serta merinci hukum-hukum yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Nah, jadi penafsiran dan menggunakan hadis itu tidak boleh sembarangan ya, karena ini harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan juga yang memahami ilmu hadis dan tafsir agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ajaran Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu, siapa yang tahu berapa bagian? 3, Bu. Iya, Bu, ada 3. Apa aja itu? Ada 4, Bu. Nah, apa aja itu? Yang pertama bayat at-takrir, yang kedua tafsir, yang ketiga tasrih, yang keempat naskah. Nah, betul. Siapa yang tahu bayat at-takrir itu? Silakan kepada Tila. Bayat at-takrir itu menguatkan dan menetapkan ayat Al-Quran. Nah, iya, jadi bayat at-takrir itu adalah menetapkan juga memperkuatkan dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, yang telah dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya berpuasalah ketika kalian melihat ru'yah bulan Sabit, dan berbukalah ketika kalian juga melihat ru'yah,
ke depan, Bu. Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yattaba'il kufra wal iman faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, kerabat, saudara makruh, atau ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya ada pun kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang mana kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu, hadis itu menempati posisi penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memberikan dasar-dasar ajaran dan hadis membantu menjelaskan cara menjalankannya. Karena umat Islam percaya kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, maka mereka itu harus berpegang pada Al-Quran sekaligus hadis agar dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Nah, baik, itulah materi kita. Di sini Ibu akan membagi Ananda 3 kelompok untuk diskusi materi kita pada hari ini. Kelompoknya dibagi sendiri, Bu. Boleh? Kelompok 1 Dila, kelompok 2 Nadifa, kelompok 3 Fitri Mulyani. Silakan kepada Ananda untuk buat kelompok. Apakah ada siap, Ananda? Sudah, Bu. Baik, silakan siapa yang mau duluan untuk membaca hasil diskusinya? Maju ke depan, Bu. Ya, maju ke depan. Di kelompok 1 ya, Bu. Boleh? Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bayat at-taklid atau menguatkan dan menetapkan ayat Al-Quran. Contohnya itu di lingkungan sekitar, di mana di bulan Ramadan masyarakat perkampungan mulai berpuasa setelah melihat pengumuman dari pemerintah. Ini sesuai dengan hadis Nabi, yaitu berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Hadis ini menguatkan ayat tentang kewajiban puasa dalam Al-Quran. Situasi nyatanya, di kampung-kampung orang akan menunggu sidang isbat untuk mengetahui awal Ramadan. Selanjutnya, setelah diputuskan, semua akan mulai berpuasa secara bersama-sama. Sudah, Bu. Nah, beri akun untuk kelompok 1. Silakan kepada kelompok 2. Baik, teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami membahas tentang bayat at-tafsir, yang mana bayat at-tafsir itu adalah menjelaskan yang masih umum dalam Al-Quran. Contohnya di lingkungan sekitar kita itu seperti Al-Quran itu memerintahkan seperti sholat, tapi ia tidak menjelaskan cara-caranya, karena sebagaimana kita tahu sendiri, kita tuh sudah belajar sholat dari sejak balik. Nah, selanjutnya yaitu di masjid dekat rumah kami melihat
di mana yaitu menetapkan hukum baru yang tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran. Contoh di lingkungan sekitar pada akhir Ramadan, kamu melihat orang yang membawa beras ke masjid untuk zakat fitrah. Ini berasal dari hadis tentang kewajiban zakat fitrah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Situasi nyatanya, pengurus masjid menyumbang beras 2,5 kg untuk tiap anggota keluarga. Keluarga antri menyerahkan zakat fitrah sesuai dengan ketentuannya. Sekian Bu, saya kembalikan. Baik, Meriam, terus untuk kelompok 3. Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita dari diskusi ini? Bu, yang nggak mau, Bu. Boleh kepada Nadifa, silahkan. Saya, Bu. Oke, kepada Dila. Jadi dari materi tersebut dapat kita ketahui bahwa